Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang iktiba, takhlid, talfik, dan fatwa. Iktiba. 1. Pengertian dan hukum iktiba. Iktiba ialah mengikuti pendapat seorang mujtahid dengan memahami atau mengerti baik cara maupun alasan yang menjadikan dasar mujtahid yang bersangkutan untuk menyalurkan atau menerapkan garis mengenai sesuatu hal tertentu. Menurut beberapa pendapat sejarah Islam, iktiba ialah mengikuti seseorang karena jelas dan nyata dalilnya, sah mazhabnya, bahkan diperintahkan agama. Imam Syafi'i mengemukakan pada pendapat bahwa iktiba ialah mengikuti pendapat yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, atau yang datang dari tabi'in yang mendatangkan kebijakan. Orang yang melakukan iktiba disebut muttabi'i, yang jamaknya disebut mutabi'un. Bila seorang tidak sanggup dari ijtihad, maka hukum iktiba diperbolehkan atau ibadah. Iktiba artinya mengikuti dan menerima pendapat atau garis yang diturunkan oleh para mujtahid, baik terhadap fatwa mujtahid atau mujtahid yang mengikuti mazhab maupun terhadap mujtahid langsung dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tujuan iktiba. Jelaslah bagi kita bahwa iktiba termasuk satu perbuatan yang utama dan hukumannya adalah wajib atau sekiranya kita tidak dapat berijtihad sendiri. Dan inilah tujuan kita sebagai orang muslim, agar kita dapat memahami secara baik agama kita dan semua peraturan ada di dalamnya. Kita diwajibkan apabila kita tidak mengerti, sehingga mengerti dan mengetahui dalilnya merupakan faktor yang sangat penting dalam kesempurnaan amal kita. B. Takhlid. Pengertian dan hukum takhlid. Jelasnya, ia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dari mana sumber pengambilannya, apakah orang itu benar atau salah. Orang yang bertakhlid disebut mutakhlid. Bagi orang yang sudah mencapai tingkat mujtahid, maka dengan kesepakatan mukah, ia tidak boleh mengikuti pendapat orang dengan menyalahi hasil ijtihadnya sendiri. Tetapi kalau dalam suatu persoalan ia sendiri belum mengadakan ijtihad sedangkan orang lain telah melakukannya, maka apakah ia boleh mengambil hasil ijtihadnya orang lain? Menurut pendapat yang kuat, ia tidak boleh mengambil hasil ijtihad orang lain dan harus mengadakan ijtihad sendiri sebagai kewajiban pokok. Kebolehan mengikuti orang lain bagi orang wa'am tidak berlaku bagi orang yang sanggup melakukan ijtihad sendiri. Kebolehan mengikuti pendapat orang lain bagi orang biasa hanya terbatas dalam soal-soal furu atau soal perbuatan lahir, bukan dalam soal pokok atau kepercayaan. Dan orang yang bisa mengikuti pendapat bukanlah orang yang wa'am, melainkan orang yang ahli dalam berijtihad berdasarkan dugaan atau keyakinan maksimal. Kalau dalam beberapa negeri ada orang yang termaksud dalam tingkat mujtahid, maka siapakah tak harus diikuti? Menurut satu kedudukan seorang mujtahid yang lebih baik taat pada agama, karena kedudukan seorang mujtahid bagi orang wa'am sama dengan kedudukan dalil yang syarat bagi seorang mujtahid. Yang ini harus diadakan penarjikan atau pemilihan mana yang lebih kuat. Menurut pendapat lain, orang wa'am bisa mengikuti mujtahid yang lebih disukai karena di kalangan sahabat terdapat ketingkatan keijtihadannya. Meskipun demikian, tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwa orang wa'am harus mengikuti sahabat tertentu, dan tidak ada kritikan terhadap orang yang mengikuti mujtahid sahabat dan tingkatan biasa, padahal ada mujtahid sahabat lain dari tingkatan yang lebih tinggi. Apabila dihubungkan dengan mazhab tertentu, maka seorang bisa mengikuti suatu mazhab dalam suatu persoalan dan bisa menggunakan mazhab lain dengan persoalan yang lain lagi, dengan surat tidak ada hubungan antara kedua persoalan tersebut dan tidak bermaksud mencari yang mudah-mudah saja.
Di samping taklid yang diperbolehkan, terdapat juga beberapa taklid yang dilarang, antara lain sebagai berikut. 1. Taklid buta, yaitu memahami sesuatu dengan mutlak dan membabi buta tanpa dengan menggunakan ajaran Al-Quran dan hadis, seperti menaklid orang tua dan masyarakat walaupun ajaran tersebut bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. 2. Taklid terhadap orang-orang yang tidak kita ketahui apakah mereka ahli atau tidak tentang sesuatu yang kita ikuti tanpa pamrih. 3. Taklid terdapat orang yang memperoleh hujah dan dalil bahwa pendapat orang yang kita taklid itu bertentangan dengan ajaran Islam atau sekurang-kurangnya dengan Al-Quran dan hadis. Namun boleh bertaklid terhadap suatu pendapat garis hukum tentang soal-soal seorang mujtahid yang betul-betul mengetahui hukum-hukum Allah dan sunnah Rasul. Dilihat dari cara berijtihad, dapat pula digunakan cara lain untuk menyelidiki dan mempergunakan alasan atau dasar hukum, yaitu iktiba dan tarjih. 2. Syarat-syarat taklid. Tentang syarat-syarat taklid bisa dilihat dari dua hal, yaitu syarat-syarat yang bertaklid dan syarat-syarat orang yang ditaklid. Syarat-syarat orang yang taklid. Syarat orang yang ditaklid adalah orang wa'am atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum syarat. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum syarat dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup mengagali sendiri hukum-hukum syarat, maka ia harus berijtihad sendiri kalau baginya masih cukup. Namun kalau waktunya sempit dan dikhawatirkan akan ketinggalan waktu untuk mengerjakannya yang lain atau dalam soal-soal ibadah, maka menurut suatu pendapat ia boleh mengikuti pendapat orang pandai lainnya. B. Syarat-syarat yang ditaklid. Syarat-syarat yang ditaklid adalah hukum yang berhubungan dengan syarat dalam hukum akal. Tidak boleh bertaklid pada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menciptakan alam serta sifat-sifatnya. Begitu juga hukum lainnya, karena jalan menetap hukum tersebut ialah akal, dan setiap orang yang mempunyai akal, karena itu tidak ada gunanya bertaklid kepada orang lain. Sedangkan dalam hukum syarat ada dua hal. 1. Ada yang diketahui dengan pasti dari agama, seperti wajib sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat, juga tentang haramnya zina, minum minuman keras. Dalam soal tersebut tidak boleh bertaklid karena semua orang dapat mengetahuinya. 2. Orang yang diketahui dengan penyelidikan dengan mempergunakan hal seperti soal ibadah yang kecil-kecil. Dalam hal ini dibolehkan bertaklid kepada orang lain berdasarkan firman Allah, artinya, tanyakanlah kepada ahli zikir atau orang-orang pandai apabila kamu tidak mengetahuinya. Surat An-Nahl ayat 43 yang bertanya, tentunya orang-orang yang tidak mengerti hukum. 3. Pesan-pesan Imam 4 tentang taklid. Yang pertama, Imam Abu Hanifah berkata, yang artinya, ini adalah pendapat saya, Abu Hanifah, dan itulah sebaik-baik yang aku dapati padanya, maka siapa yang datang padaku dengan yang lebih baik, dialah yang lebih benar. Imam Malik berkata, aku adalah manusia yang dapat juga salah, dapat juga benar. Maka lihatlah olehmu pendapatmu apa yang sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, atau Al-Quran dan sunnah. Maka ambillah, dan yang tidak sesuai dengan kedudukannya itu ditinggalkanlah. Imam Syafi'i berkata, hai Abu Ishaq, janganlah engkau bertaklid belaka kepada aku dalam segala apa yang aku katakan, tetapi lihatlah kepada dirimu, karena sesungguhnya itu adalah urusan agama. Imam Ahmad bin Hambal berkata, janganlah engkau mengikuti pendapatku, juga pendapat Malik dan pendapat Auza'i, tetapi carilah dari mana mereka mengambilnya. 4. Perkembangan taklid. Menurut ahli tasyrir, zaman taklid telah mencurigai 3 atau 4 periode dalam sejarah Islam. Pertama, dari abad ke-4 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar, atau pertengahan abad ke-7 Hijriah. Yang kedua, dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-10 Hijriah. Yang ketiga, dari abad
ke-10 Hijriah sampai pada zaman Muhammad Abduh. Keempat masa yang kita tempuh ini. Yang selanjutnya, periode taklid yang pertama. Sebagaimana yang telah kami terangkan bahwa di permula abad Hijriah, taklid mulai mempengaruhi ulama Islam. Masing ulama mulai menerangkan fatwa imamnya dan menyeru pada umatnya supaya bertaklid kepada mazhab yang dianutnya. Ulama Irak mempropagandakan supaya orang bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah, sedangkan ulama Madinah mengharapkan orang lain bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Karena itu, pada kota yang menjadi pusat ilmu fikih dan juga kota-kota dan negeri-negeri lainnya, lahirlah ulama-ulama yang merupakan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam periode sedikit sekali, ulama yang mempunyai ijtihad merdeka yang berani menyelidiki hukum-hukum agama dengan kecakapan dan ilmunya sendiri. Ijtihad mereka hanyalah dalam masalah yang belum diijtihadkan oleh imam mereka. Setinggi-tingginya ijtihad mereka adalah menguatkan atau menarikkan antara dua perkataan imam yang berlawanan. Hanya dalam satu masalah saja mereka menentang fatwa imamnya, dan ini pun jarang pula laksana api pelita yang kelap antara hidup dengan mati. Mulailah hukum karangan imam masing-masing menjadi mata pelajaran, dikaji dan diajarkan di berbagai tempat dan kota. Sering diadakan munazarah atau perdebatan untuk menegakkan mazhab imam masing-masing, dan karena ramainya perdebatan itu seorang terjadi pertengkaran mulut dan perkelahian. Pada periode menderu-menderu bunyi semboyan, kami mazhab Hanifah, yang disebut oleh semboyan golongan lain, kami mazhab Malikiyah, yang disebut pula oleh semboyan golongan lain, kami mazhab Syafi'iyah, dan di sudut lain bunyi pula kami mazhab Hamaliyah, dan begitu seterusnya. B. Periode taklid yang kedua. Di dalam periode taklid yang pertama, keberadaan taklid belum merata. Banyak juga ulama-ulama yang berijtihad, walaupun tidak dengan cara berijtihad. Walaupun tidak sebagai ulama mujtahidin di masa Bani Umayyah dan pemula masa Bani Abbas. Dalam periode ini, kelemahan roh ijtihad lebih nyata lagi, sedangkan ulama yang berani merobek tirai taklid sayangnya kurang. Hanya sedikit sekali orang yang berani menghilangkan tirai taklid yang mengelapnya cahaya ijtihad itu. C. Periode taklid yang ketiga. Pada periode kedua, sebagaimana telah diterangkan, masih terdapat ulama yang maju ke muka derajat ijtihad. Bekerja otaknya memberikan soal peli yang belum dipikirkan oleh para ulama pada abad sebelumnya. Mereka mulai berani mengatakan bahwa imamnya dalam masalah itu berdalim daif. Ada pula yang memantah taklid buta seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, sehingga mereka dibenci, difitnah oleh ulama-ulama sesamanya. Adapun dalam periode ini, roh ijtihad telah pada sama sekali sunyi senyap bagaikan keadaan tengah malam. Fatwa haram berijtihad pun semakin semarak. Bahkan taklid di masa ini tidak langsung lagi kepada seorang alim yang terlebih dahulu dari mereka saja. Mereka menghentikan taklid kepada Ibnu Hajar Al-Haytami, Hamad Ar-Rahmai, Zakaria Al-Syahri saja. D. Periode taklid yang keempat. Ketika Muhammad Abduh muncul dalam masyarakat Mesir, muncullah ulama mu'alid memberikan tantangan yang mendahsyatkan. Muhammad Abduh menyuruhkan kepada ulama untuk berijtihad dan menyingkapkan tirai taklid. Berkat usaha Al-Mandat yang dikendalikan oleh Asy-Syaid, berkumandanglah usaha untuk merobek tirai taklid buta progresif kita hari ini bertambah. Sungguh telah banyak dasar taklid telah berubah. Dan selanjutnya, sebab berjangkit taklid dalam masyarakat. Sebab berjangkitnya ruhut
taklid dan hilangnya nur ijtihad. Banyak sekali di antaranya ialah: 1. Usaha murid-murid mujtahidin yang berpengaruh dalam masyarakat. Masing-masing murid harus berusaha mengembangkan paham atau pendapat-pendapat yang telah dikeluarkan oleh para gurunya. Kemudian mujtahidin itu mengambil kedudukannya yang istimewa dalam jiwa rakyat, sehingga bagi seorang alim atau mujtahidin mendirikan mazhab di tengah-tengah masyarakat umum. 2. Kehakiman atau pengadilan. Pada saat para mujtahidin telah mempengaruhi rakyat, maka rakyat pun tidak suka memaki Gandhi yang berpikiran mereka. Mereka lebih suka kepada qadi-qadi yang berhazab yang telah memutuskan hukum dengan pendapat-pendapat imam yang mazhabnya dianut oleh rakyat. Karena itu pelajaran ilmu fikih pun lebih condong hatinya untuk mempelajari mazhabnya. 3. Terbuka mazhab. Atas usaha para murid, maka mazhan mulai dibukukan dan disebarkan ke dalam masyarakat. Dengan demikian isinya mudah dipelajari oleh orang yang menghendaki, dan ruh taklid itu berakar dan berurutan dalam jiwa manusia. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitrianingsi dengan NIM 3720189. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang taufik dan fatwa. Baiklah, materi pertama yaitu taufik. Secara bahasa, taufik berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut istilah, berarti mencampur adukkan dua pendapat atau lebih dalam sebuah permasalahan yang mempunyai hukum, sehingga akan melahirkan pendapat ketiga yang antara kedua pendapat tadi sama-sama tidak mengakui kebenarannya. Contohnya, sewaktu kita berwudu, kita mengikuti cara Syafi'i, namun mengenal batalnya wudu, kita mengikuti mazhab Hanafi. Maka yang kita lakukan ini dikenal dengan taufik. Hukum taufik menurut beberapa pendapat ahli usul fikih disimpulkan yaitu mubah atau boleh. Golongan ini dipelopori oleh Imam Al-Kamal Humam dari ulama Hanafiyah. Sebab-sebab terjadinya taufik. Persoalan taufik ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab ulama salaf, bahkan tidak pernah dibicarakan serius di kalangan mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa taufik ini sebenarnya adalah masalah yang kita kenal di dalam permasalahan fikih dewasa. Dari sinilah muncul pendapat bahwa seorang harus terikat dengan salah satu mazhab lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pindah dari suatu mazhab ke mazhab lainnya, ini yang dikenal sebagai istilah taufik. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu fatwa. Fatwa dalam bahasa Arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni mufti. Macam-macam fatwa. 1. Fatwa Khulafail Arba'ah Izzat Tafaku. Fatwa yang diberikan oleh khalifah yang 4, apabila kebetulan itu serupa adanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa fatwa ini dapat dijadikan hujjah. Yang kedua yaitu fatwa Syahbi. Pendapat yang difatwakan oleh seorang ulama Syahabi. Ulama Hanafiyah mengakui fatwa Syahabi sebagai hujjah, sedangkan jumhur ulama mazhab seorang sahabat bukanlah sebagai hujjah. Yang ketiga yaitu fatwa Syabi idza khalafal qiyas. Sebagian ulama berpendapat bahwa Syahabi itu menjadi hujjah apabila menyalahi qiyas. Ahmad bin Hambal menetapkan bahwa fatwa Syahabi sebagai hujjah dan menetapkannya sesudah hadis syahih, mursal dan sebelum hadis daif, yakni
Apabila beliau tidak mendapati hadis syahih dalam permasalahan, beliau mengambil fatwa sahabat dan mendahulukan fatwa sahabat daripada hadis mursal dan hadis dhaif. Baik, hanya itu materi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.